Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kenny dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Kerangka pembelajaran. Ada 4 kerangka. Yang pertama adalah pengertian konstitusi. Yang kedua, jenis-jenis konstitusi. Yang keempat, fungsi konstitusi. Dan yang terakhir, kerangka konstitusi. Pengertian konstitusi. Secara sederhana dapat dipahami bahwa konstitusi merupakan sarana agar paham konstitusionalisme dapat dibumikan. Sementara konstitusionalisme merupakan semangat atau paham yang hendak dijaga melalui konstitusi. Dengan demikian, yang satu atau konstitusi merupakan wadah yang lain, atau konstitusionalisme merupakan isinya. Jenis konstitusi dan konstitusionalisme. Dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis atau written constitution dan konstitusi tidak tertulis atau unwritten constitution. Memiliki arti seperti halnya dengan hukum tertulis atau given rights yang termuat dalam undang-undang dan hukum tak tertulis. Organization rights yang berdasarkan atas adat kebiasaan. Fungsi konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Ada 10 fungsi, yaitu yang pertama fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Dan yang terakhir adalah fungsi simbolik sebagai pusat upacara atau seremoni. Kerangka konstitusi dan konstitusionalisme. Lord James Bridge mendefinisikan konstitusi adalah sebagai suatu kerangka negara diorganisasikan melalui dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan diakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Konstitusi ini disebut dengan pengertian konstitusi dalam arti sempit. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.